Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, saya Dimas Maswarti dari kelas 1P Program Studi Manajemen Haji dan Umroh SAI Al-Azhan Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan berbincang mengenai kebenaran ilmiah versus hoax dalam perspektif epistemologi melalui 3 pilar filsafat, yakni secara ontologi atau hakikat yang dikaji, kemudian secara epistemologi, yakni cara memperoleh pengetahuan, dan secara aksiologi atau nilai manfaatnya. Alhamdulillah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dapat tersebar dan dapat dijangkau dengan mudah dalam genggaman tangan. Baik itu informasi bernilai, ilmu, dakwah, edukasi seperti parenting atau info kesehatan, tips dan trik, hiburan, sekedar iseng, bahkan sekedar berbagi cerita, dan tentunya juga berbagi berita. Tentu akan banyak manfaat yang dapat kita ambil dari media sosial. Akan tetapi, tidak semua konten yang orang-orang unggah itu mengandung kebenaran ilmiah. Dalam artian, yang mereka unggah ada sebagiannya itu mengandung hoax atau berita bohong, baik dengan sengaja untuk membohongi maupun hanya sekedar mengunggah ulang tanpa memastikan terlebih dahulu kebenaran konten yang diunggahnya. Mari kita bahas kebenaran ilmiah versus hoax secara ontologi. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu pengamatan, eksperimen, dan analisis data, sehingga kebenaran ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan. Adapun berita hoax adalah informasi palsu atau bohong yang disebarluaskan dengan sengaja, baik berupa rumor, berita palsu, bahkan teori konspirasi. Setelah kita membahas kebenaran dan hoax secara ontologi, mari kita bahas kebenaran dan hoax secara epistemologi atau bagaimana metode ilmiah yang dapat digunakan dalam mencari kebenaran atau hoax. Dengan maraknya pemberitaan, ada yang benar maupun hoax di dunia maya, tentu kita semua harus mempunyai filter. Jangan sampai kita menerima semua informasi yang didapat, dan jangan pula sampai menolak semua informasi yang ada di media sosial itu. Dalam artian kita harus mentabayun dulu, memastikan dulu kebenaran dari sebuah informasi sebelum kita percaya, sebelum kita mengomentari, bahkan sebelum ikut memviralkan informasi tersebut. Adapun langkah-langkah untuk tabayun yang mungkin dapat kita lakukan, yakni dengan melihat sumber berita atau pengunggah, apakah pengunggahnya dapat dipercaya atau tidak. Apakah pengunggah itu berkompeten dengan apa yang dia utarakan atau apa yang dia terangkan atau tidak. Adapun jika masih diragukan, maka sebaiknya kita cukup tahu aja. Jangan sampai ikut mengomentari, ikut mempercayai, bahkan ikut memviralkan berita tersebut, karena bisa jadi itu merupakan sebuah kesalahan. Hal ini saya ucapkan berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam menyikapi sebuah berita, ayat tersebut mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, pentingnya melihat atau meneliti pembawa berita apakah dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum bertindak, sebelum mempercayai, ataupun sebelum menolak untuk menghindari kesalahan dan kerugian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, jika kalian mendengar suatu berita, maka tabayunlah, atau pastikan kebenaran berita itu sebelum kalian mempercayainya. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar jangan langsung percaya akan suatu informasi sebelum tabayun atau sebelum memastikan kebenaran informasi yang diterima. Tentu saja hadis ini maknanya senada dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Selanjutnya mari kita bahas kebenaran ilmiah dan hoax dari segi aksologi atau manfaat yang didapatkan jika menerapkan metode tabayun tadi. Di tengah maraknya informasi yang benar maupun yang hoax, maka dengan berpegang teguh pada ayat dan hadis tadi, kita akan terbimbing sehingga tak mudah termakan oleh berita hoax dan tak mengabaikan berita yang real. Dampaknya, selain bernilai pahala karena mengamalkan Al-Quran dan hadis, kita juga akan selamat dari dampak negatif karena telah mempercayai berita hoax dan terhindar dari tindakan yang merugikan di dunia ini karena bermula dari mempercayai berita hoax tersebut. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.